Manda boleh memilih tempat duduk yang sekiranya menurut Mbak Manda nyaman. Boleh pilihan kiri, saya yang kanan. Saya sini aja Pak. Oke, boleh silakan duduk Mbak Manda. Makasih Pak. Mbak Manda boleh dinyamankan dulu duduknya. Iya. Sebentar Pak. Sudah nyaman? Deh. Oke, baik. Selamat siang Mbak Manda. Bagaimana nih sebelum kesini tadi apa dari Mbak Manda yang kegiatan atau gimana? Tadi itu saya habis kelas sih Pak, cuma 50 doang. Terus sih habis kelas kesini belum sempat makan juga. Jadi belum makan ya? Iya. Kemudian bagaimana perjalanan ke sini? Apakah di luar macet, dengan partner, atau gimana nih? Tadi tuh dibilang macet juga enggak Pak, cuma kayak rame tapi nggak enak banget gitu buat. Gara-gara ini sih Pak, ada BRT mogok tadi kan, terus kayak jadi time gitu kayak yang berhenti nungguin. Terus jadi panas banget sih Pak di luar, panas terus kayak gak ada angin gitu. Jadi rasanya kayak gerah-gerah gimana gitu loh. Kan saya di belakang BRT ya Pak, jadinya itu kayak kesembur knalpotnya juga, ya Allah. Oke, jadi Mbak Manda dengan sini dan pada macet, kemudian panas-panasan dulu ya? Iya Pak, itu kayak bikin kepala saya tuh jadi makin penuh gitu, kayak meledak. Oke, baik. Aku lupa mengucapkan terima kasih karena Mbak Manda sudah datang ke sini, meluangkan waktu ke sini di kondisi di mana Mbak Manda pikirannya penuh, kemudian yang lelah gitu. Oh iya, terima kasih ya Pak sudah mau menerima konselnya. Terus ini sih Pak, sebenarnya tuh saya datang konseling cuma pengen cerita aja sih. Saya butuh ruang buat bercerita gitu, karena saya gak punya orang buat menceritakan masalah-masalah saya. Udah sih Pak, itu sih. Oke, jadi Mbak Manda di sini hanya ingin bercerita-cerita begitu ya? Iya Pak, kurang lebih seperti itu sih. Oke. Mungkin saya mau mencoba mencari solusi. Oke, baik. Sebelum kita mulai dari konten pada siang hari ini, mari kita sepakati waktu sekitar 60 menit ke depan untuk melaksanakan konten ini. Apakah dari Mbak Manda setuju? Saya tuh nanti di jam 1 kurang ada acara ya Pak, jadi mungkin saya berteman sekitar 45 menit ke depan. Oke, mari kita sepakati waktu sekitar 45 menit ke depan. Jadi kita akan mulai dari pukul 11.30 dan selesai pada jam 12.15. Apakah dari Mbak Manda itu? Oke, saya setuju Pak. Oke, kemudian mari kita manfaatkan waktu yang ada yang sebaik mungkin, gitu ya. Baik Pak. Oke, jadi sini depannya sebagai seorang calon yang nantinya akan memberikan sebuah kemudahan solusi yang dapat Mbak Manda terapkan, dan pastinya semua keputusan itu di tangan Mbak Manda gitu. Berarti saya di sini sendirian doang nih Pak, gak dibantu sama Bapak. Oh, tidak begitu Manda. Jadi pastinya Bapak tetap bersama Mbak Manda dan kita akan mencari jalan keluarnya sama-sama gitu. Oh, saya kirain Bapak cuma ngebiarin saya gitu. Oke, jadi kita mulai aja ya. Jadi apa mungkin permasalahan yang Mbak Manda akan berikan pada sesuatu pada saya hadir. Jadi saya tuh ya Pak, di menuju semester akhir ini tuh kayak pikiran saya lagi kacau banget sih. Banyak masalah yang datang, mulai dari academic pressure, terus juga tuntutan orang tua, masalah sama teman, pacar. Tapi terus saya juga ada masalah baru-baru ini tuh ini sih Pak, terkait masalah teman kelompok gitu, terkait mata kuliah gitu. Oke, jadi Mbak Manda memiliki kurang lebih 3 permasalahan gitu ya. Yang pertama masalah tentang pasangan ini, kemudian keluarga, dan yang ketiga masalah bersama teman kelompok begitu ya. Iya Pak, betul. Oke, jadi ketika permasalahan tersebut menandakan permasalahan yang paling besar untuk diselesaikan terlebih dahulu. Aduh, gimana ya Pak milihnya? Sebenarnya tiga-tiganya menurut saya sih cukup penting ya buat diselesaikan. Saya jadi ngerasa kayak tiga-tiganya tuh perlu saya selesaikan semuanya sekarang gitu. Tapi kalau buat yang pengen diselesaikan pertama dulu, mungkin yang masalah kelompok sih Pak. Oke, jadi permasalahan yang paling besar yaitu mengenai permasalahan kelompok ya. Iya betul Bapak. Nah jadi Pak,
saya tuh kan ini ya ada tugas di salah satu mata kuliah gitu. Kan ini minggu UAS kan Pak. Tapi sebelum minggu UAS kita dikasih project dulu gitu. Nah project itu kan biasanya bebannya agak berat ya Pak. Apalagi itu tugas kelompok gitu. Saya jujur kurang suka tugas kelompok. Nah saya tuh kayak gimana ya Pak, pada saat teman-teman menyampaikan ide-ide atau pendapat mereka yang menurut saya kurang cocok atau kurang tepat gitu, saya tuh menyampaikan Pak ke mereka. Saya ngomong dengan jelas, saya ngomong kayak kalau bisa tuh cari ide yang bener, dengan yang saya tuh ya paket banget nih orang nyari ide gitu loh Pak. Nggak bisa apa ya nyari yang bener dikit, saya sampein tuh kayak gitu. Terus gimana ya Pak, maksud saya kan baik ya, ini kan demi nilai bersama juga gitu, tapi mereka tuh malah marah ke saya, ngambek gitu. Jadinya saya didiemin dong. Sekarang ada tugasnya belum selesai Pak. Oke, jadi menurut Bang Manda dengan kinerja yang menolak yang lambat, Bang Manda memotong kebijakan mereka. Manda itu niatnya baik ya untuk kepentingan bersama gitu. Namun respon dari teman kelompok malah menurut Bang Manda gitu. Iya betul banget Pak, persis banget. Jadi saya kan berniat baik ya Pak, kayak ya udah pengen cepat-cepat selesai, tapi juga dengan hasil yang baik juga. Tapi mereka malah salah nangkep kali ya, terus malah nyamin saya. Oke, korbannya Bang Manda sangat kecewa, kemudian sedih dan marah ya melihat kan kondisi respon teman Manda. Kemudian niatnya baik, tapi malah responnya teman-teman Manda itu buruk gitu ya. Iya Pak, terus waktu pulang dari kerja kelompok itu kan kadang saya setiap malam tuh sering kayak malam gitu kan. Terus saya kepikiran terkait masalah itu. Saya pikir itu kenapa ya mereka kok marah, padahal saya baik gitu. Kalau saya tengok-tengok ya mungkin omongan saya emang agak kasar gitu ya Pak. Saya tuh udah main nyablak gitu orangnya, saya katain kalau emang tuh orang gak bener. Ya tapi kan balik lagi yang tadi udah saya jelasin di awal, yang saya kan balik gitu ikut kelompok dan nilai bersama. Jadi kesadaran itu merupakan langkah awal yang sangat baik Amanda. Mari kita sepakati di dalam sifat sering pada sadar ini kita akan berubah pola komunikasi yang cenderung mengatakan menjadi komunikasi yang lebih adaptif itu. Oh gitu ya Mbak, jadi saya perlu menjadi orang yang lebih adaptif lagi, tidak ada masalah. Betul. Nah, jadi sebelum kita merumuskan respon dulu, perlu diketahui misalnya terdapat 3 jenis pola komunikasi yang perlu Mbak Manda lakuin. Itu yang pertama ada pola komunikasi pasif, kemudian pola komunikasi agresif, dan pola komunikasi asertif gitu. Oh ternyata di situ ya Pak, pola komunikasi saya baru tahu. Emang ketiga itu apa Pak? Oke, sedikit memberikan penjelasan ya Mbak tentang perbedaan ketiga jenis pola komunikasi tersebut. Yang pertama itu ada pola komunikasi pasif, yaitu pola komunikasinya sebenarnya cenderung memandang perasaan ya saya mau dari itu dan tidak berani mengutarakan pendapatnya, dan seringkali orang yang tersebut ini seringkali dirugikan gitu. Kemudian yang kedua yaitu ada pola komunikasi agresif. Itu pola komunikasi yang dimana seorang cenderung mempertahankan hatinya atau pendapatnya dengan cara mengelak orang lain ataupun memotong pemberitaan orang lain gitu. Dan contohnya seperti perbuatan kemarin gitu. Dan yang ketiga yaitu ada pola komunikasi asertif. Itu pola komunikasi itu orang sebenarnya bisa menyampaikan perasaannya, mungkin pikirannya tentang itu dan langsung tanpa merendahkan orang lain gitu. Nah di ketiga jenis satu yang sudah terjelaskan, jadi pola komunikasi yang dapat kita gunakan atau yang paling tepat digunakan yaitu pola komunikasi asertif. Kemudian bagaimana menurut Anda respon asertif yang tepat untuk merubah respon agresif Anda kemarin saya? Setelah mendengarkan penjelasan Bapak terkait perbedaan pola komunikasi tadi, menurut saya mungkin tadi saya marah-marah terus nggak boleh omongannya kasar, nggak sopan.
Mungkin saya bisa coba untuk mendengarkan dulu omongan teman-teman kelompok saya dulu sampai selesai. Setelah itu mungkin kalau semisal saya kayak kesulit itu, mungkin saya bisa tarik nafas dulu sebelum ngomong supaya nggak berkeluar emosinya. Kemudian ketika saya sudah merasa cukup tenang menyampaikan, mungkin saya bisa menyampaikan dengan bahasa yang enak untuk didengar mereka dan juga nggak membuat mereka sakit hati gitu. Oke, bagus sekali Amanda. Dapat memutuskan sebuah asertif yang sangat tepat gitu, yaitu dengan cara yang pertama tadi bagaimana mengatakan dengan mengingatkan bisa orang lain, kemudian mengolah emosi, kemudian dapat merefleksikan diri dengan nafas, dan yang lainnya dapat menyampaikan kritik secara konstruktif tidak pribadi begitu ya. Apa yang akhirnya mari kita latih respon alternatif tadi dengan cara teknik role play atau bermain bola gitu. Yang pastinya sesuai dengan apa latihan asertif kita. Yang nantinya Bapak akan menjadi teman kelompok Mbak Manda yang memberikan ide lambat, dan kemudian nantinya Mbak Manda akan merespon hal tersebut sesuai dengan respon asertif yang telah kita ilmukan tadi. Mbak Manda siap? Oh ya Pak, siap. Oke, langsung mulai saja ya di percobaan pertama. Oke, Manda, ini yang kedua kayaknya bagian aja deh. Orang dia masih di depan juga. Gimana sih Pin? Orang kamu tuh jangan nunda-nunda tugas kayak gitu dong. Kamu tahu kan kita tuh harus. Aduh maaf ya Pak, saya nggak bisa langsung lulusan. Oke, nggak apa-apa Manda. Respon lama atau pola lama masih sekendali nanti muncul. Mari kita evaluasi sebentar ya. Yang pertama, Anda pasti mengontrol pemberitaan orang lain, dan ada komunikasi Mbak Anda jadi naik ketika memang kalimat yang itu ketidakberkenan Mbak Anda. Mari kita coba lagi. Yang pertama, Mbak Anda dapat mendengarkan pembicaraan saya sampai selesai, dan kemudian nanti Mbak Manda dapat menarik nafas selama kreatif dan hembuskan supaya Mbak Manda lebih tenang. Kemudian Mbak Manda baru bisa merespon pembicaraan tersebut dengan nada yang lebih stabil. Oke, kita coba lagi ya. Baiklah, mungkin saya mencoba lagi. Udah, gimana kalau berdua ini kita kerjain sampai aja, kalau satu dua orang tanya seminggu itu kan juga. Gimana ya Di? Aku tuh paham kamu pengen keseimbangan matang supaya dia lebih nyantai. Cuman aku tuh khawatirnya kalau misalnya nanti kita tuh gak sempet buat ngelakuin kegiatan bareng sebelum deadline. Saran aku gimana kalau misalnya sekarang mungkin kita kan jangan ngomong 30 menit dulu buat nentuin poin-poin utamanya, biar nanti malam kita cuma tinggal ngerampungin aja, finishin aja gitu. Gimana menurut kamu? Oke, itu bagus sekali Mbak Manda. Kita hentikan simulasi sambil sini. Di pertemuan kedua ini Mbak Manda sangat luar biasa dalam merespon dan bisa menyebut sebagai yang fungsi asertif itu. Oke, mari kita evaluasi percobaan tadi Mbak Manda. Di percobaan kedua ini progresmu sudah terlihat sangat jelas. Saya kalau kata-kata kamu sudah cukup baik, kemudian kamu sudah menyampaikan kekhawatiranmu tanpa menyalahkan orang lain, dan pastinya kamu sudah memberikan solusi jalan tengah. Kemudian secara mengetahui juga kamu dapat menahan dorongan untuk tidak memontong pembicaraan lain, dan memastikan sudah diberikan tanda intonasi yang dibilang gitu. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Jujur sebenarnya ini waktu percobaan dosen di kayak agak deg-degan gimana gitu, karena tuh rasanya kayak
Saya tuh agak-agak susah sih waktu makan buat nggak nyamper omongan bapak lagi. Itu merupakan suatu hal yang wajar ya Nara, karena Mbak Banda sedang melatih anggota berlatih menurut saya. Yang penting Mbak Banda berhasil berubah badan itu menjadi perilaku positif yang lebih Oke, agar perilaku positif tidak muncul atau tetap dalam diri Mbak Banda, Bapak akan itu fresh kemudian dapat pada hari minggu ini. Jadi ketika anggota dewan itu bisa kelompok bisa diskusi dengan teman, silahkan berikan respon tak sampai menyimak dua kali katakan apa yang anda katakan, kemudian bagaimana respon mau di dalam itu tidak ada gitu. Oke Pak, mungkin saya akan mencoba komitmen buat ngelakuin tugas PR ini. Mungkin saya akan ini sih Pak, saya berencana untuk meminta maaf dulu ke teman-teman kelompok saya, dengan cara yang lebih reseptif supaya bisa mengatasi kesalahan ini. Mungkin besok sih ya Pak, waktu pagi itu sebelum kelas saya mulai, saya akan mencoba untuk menghubungi mereka. Baiklah Mbak Banda, tidak terasa kita sudah diskusi selama 40 menit. Berhubung waktu kita sudah habis, mari kita simpulkan apa saja yang kita dapatkan di konseling pada hari ini. Hari ini saya itu jadi paham sih Pak, bahwa orang komunikasi saya itu masih termasuk ke agresif. Terus juga saya jadi tahu komunikasi itu ternyata ada 3, kemudian juga perbedaannya setelah yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian juga saya hari ini sudah belajar bagaimana sih caranya berkomunikasi secara asertif melalui latihan roleplay tadi. Terus juga tadi Bapak berpesan untuk memberikan ini ya Pak, saya PR supaya saya bisa melatih komunikasi asertif di minggu. Sangat tepat sekali Mbak Banda, kamu sudah mengikuti sesi konseling ini dengan komitmen yang sungguh sangat luar biasa. Kita akan melihat perkembangan bagi kamu di pertemuan berikutnya di hari dan yang sama di minggu depan. Terima kasih atas keperluan Anda untuk sesi konseling ini. Selamat siang dan tetap bersemangat. Oke, baik Bapak, saya juga sangat-sangat berterima kasih atas bimbingannya. Saya akan mencoba untuk berkomunikasi